Di Indonesia sudah disebarkan, Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara. Dan kalau saya pergi mana, jangan ikut kebaktiannya. Karena dia bukan pendeta yang ada Roh Kudus. Mereka mengabari ini lebih rajin dari mengabari Injil. Banyak orang tahu akan hal ini. Tapi saudara-saudara, saya ingin tanya, dengan apa engkau membuktikan ini ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus? Mereka mengatakan tidak bisa gini, maka tidak ada Roh Kudus. Stephen Tong bukan tidak ada Roh Kudus, belum bisa gemeter, itulah saudara-saudara. Nah, Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Dari mana tahu Stephen Tong tidak ada Roh Kudus? Yang belum bisa glosolalia. Nah, saudara-saudara, kalau demikian engkau sudah memutlakkan sesuatu akibat daripada pelajaran yang salah, maka akibatnya engkau mengvonis yang salah. Maka 3 bulan terakhir saya terus memikirkan satu hal. Jikalau satu gereja makin banyak orang, jangan anggap itu mulia. Tetapi yang dikhotbahkan kalau bukan firman Tuhan, gereja itu makin maju, makin malu. Makin maju, makin banyak orang, makin menghambat orang mengerti firman Tuhan. Karena gereja itu tidak mengabarkan firman. Saudara-saudara, itulah sebab abad ke-21 perlu satu perombakan. Berapa yang lama saya ketemu dengan seseorang mengatakan, oh engkau Stephen Tong, yang di Granada itu. Oh kalau gini saya tahu. Saya tanya, you tahu apa? Itu loh, gereja yang tidak pakai Roh Kudus ya. Oh, gereja yang tidak pakai Roh Kudus pakai apa? Pakai ratio saja, dia bilang. Oh, engkau dari Granada, yang pakai ratio saja ya. Oh, aku sudah tahu. Itu loh Granada loh, yang pakai ratio tuh. Tidak boleh gitu. Dia mau mengajar saya. Tidak boleh begitu, mesti pakai Roh Kudus. Jangan pakai ratio. Jadi saya tanya, kalau begini, engkau dari gereja yang tidak pakai ratio ya. Oh begitu ya, saya tahu juga. Oh itu gereja yang tidak pakai ratio ya. Nah, saya sungkan mengatakan, setahu saya kucing juga tidak pakai ratio. Anjing juga tidak pakai ratio, kuda tidak pakai. Oh itu dari gereja yang tidak pakai ratio begitu saudara. Siapa yang dualisme kan? Kalau pakai ratio tidak Roh Kudus, kalau pakai Roh Kudus tidak ratio. Inilah ajaran-ajaran tidak ada ratio. Tetapi sudah biasa demikian. Maka engkau tidak bisa menemukan cahaya yang berada di dalam Kristus mengandung kemuliaan Tuhan Allah. He is the light of the glory of God. Saudara-saudara, berapa besar Kristus, berapa mulia Yesus, berapa limpah pengajaran di dalam gereja. Paling sedikit sudah 10 orang bilang sama saya, pasti bentong kalau saya ke luar negeri, saya bukan miss makanan di Jakarta loh. Saya bukan miss itu pandangan di Indonesia loh. Saya paling miss itu hari Minggu tidak ada kebaktian seperti di Granada. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara mau tahu kalau saya mau di luar negeri, 1 tahun 1 miliar tidak sulit buat saya. Kalau saya mau bekerja menjadi hamba Tuhan di luar negeri, saya sudah pernah dijanjikan kalau you mau pindah ke kota ini, 1 tahun saya mendukung pelayanmu paling sedikit $200,000 untuk pekerjaan. Per bulan $1 juta kita dukung. Saya tolak, saya mau di Indonesia. Saudara-saudara, apakah karena tidak laku di luar negeri maka di sini? Tidak. Ini negara perlu digarap. Bukan karena saya mau ngatau. Bukan saya mau mendirikan satu gereja di antara sekian banyak gereja, lalu dirikan satu lagi untuk bersaing. Tidak. Tidak perlu. Zaman ini perlu. Yang perlu banyak bukan? Tiongkok juga perlu bukan? Taiwan juga perlu. Hong Kong juga perlu. Saudara, semua perlu. Saya kalau di sini, saudara, engkau sudah biasa. Begitu saya mulai di Singapura, kali pertama saja sudah 1.000 orang. Saudara-saudara. Di sini saya bikin kebaktian bahasa Mandarin. Sudah 8 tahun masih 350 orang. Hari pertama di Singapura langsung 1.000 orang. Kalau kita mau kerja lebih besar, lebih banyak untuk diri kita, gampang. Tetapi tidak. Karena apa? Kita mengetahui selain pimpinan Tuhan jelas, 1 langkah saya tidak mau sembarang gerak. Tapi tahun depan mungkin saya akan keliling 5 negara setiap minggu. Dan kau bilang kayak orang gila. Memang betul-betul ada gilanya. Gila rohani. Saudara-saudara. Orang-orang yang gila, kebanyakan gila yang tidak beres. Gila menurut pekerjaan Tuhan. Terlalu sedikit. Itulah sebab gereja tidak maju. Saya berani tanggung yang dengar khotbah di sini tidak mungkin menjadi lebih bodoh. Pasti lebih pintar. Saya berani tanggung secara pelayanan saya begini mengakibatkan sesuatu pengaruh yang kau tidak bisa tidak ngaku. Waktu engkau mau malas, mikir Stephen Tong langsung tidak berani malas. Dengan sendirinya. Inilah efek-efek yang saya sudah lihat. Karena Tuhan mau pakai orang yang sudah mulai usia tua. Tetap membakar semangat zaman ini. Saudara-saudara. Cahaya di dalam Kristus mengandung kemuliaan Tuhan Allah.
yang tidak habis-habis kayanya. Dan di manakah